I didn't mean to hurt you. Come on. Always, just every time you say the You same know how much I thing. love you. Di video sebelumnya, kita telah membahas film yang di-request oleh salah satu subscriber dari channel ini. Nah, untuk episode kali ini, kita akan kembali membahas film dari tanah Bollywood. Maksudnya dari tanah India, yaitu Bollywood ya. Oke. So, film ini berjudul Dear Zindagi. Film ini disutradarai oleh Gauri Shinde, dibintangi oleh Alia Bhatt, dan juga Mr. Shah Rukh Khan. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru datang di channel ini atau baru menemukan channel ini, welcome to this channel. Dan sebelum nonton silahkan pencet dulu tombol subscribe-nya ya. Tolong. Oke dong. Oke. So, people, belum. Saya atau kami peringatkan bahwa this is full spoiler content. Jadi bagi teman-teman atau kalian semua yang belum menonton film ini, harap meninggalkan video ini. Tetapi kalau kalian malas menonton filmnya yang berdurasi 2 jam 16 menit, lebih baik kalian lanjutkan aja video ini. Oke? Tunggu. Oke? For your information, channel ini tidak hanya membahas tentang film-film dari India atau Bollywood, oke? Kita juga bahas film-film mancanegara. Cuman untuk beberapa episode ke depan, kita bakal bahas film India dulu. Nah, setelah itu mungkin kita bakal move on ke negeri ginseng, yaitu Korea, North Korea. South Korea, oke? So, people, here we go again. It's showtime, boy. Di awal film, kita diperlihatkan proses pembuatan film yang sedang dilakukan atau yang sedang berlangsung di sini. Nah, kemudian kita diperkenalkan dengan sinematografi yang bernama Kaira, dan dia diperankan oleh Alia Bhatt. Nah, setelah proses syuting selesai, Alia dikunjungi atau ditemui oleh produser filmnya yang bernama Raghavendra. Dan ternyata Raghavendra ini adalah orang yang dicintai Alia. Maksudnya Kaira. Nah, itu. Jadi, setelah itu mereka berbincang-bincang di bar itu. Kemudian Raghavendra mengatakan bahwa dia akan bertunangan. Wow. Kaira berusaha untuk tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Raghavendra, karena dia merasa kayak omongan Raghavendra ini nggak ada gunanya gitu. Terlebih lagi dia kan jatuh cinta sama Raghavendra. Singkat cerita, dia kembali ke apartemennya, dan di sana dia ditunggu oleh 3 orang sahabatnya atau bestie lah di sini ya, bestie. Kemudian Kaira bertemu dengan seorang cowok, dan cowok ini ya mungkin cowok ini suka sama Kaira gitu, dan setelah itu dia menyatakan perasaannya. Namun karena bayang-bayang dari Raghavendra yang sangat besar kepada Kaira, akhirnya Kaira menolak cowok ini dan memutuskan untuk kembali pulang. Sesampainya di apartemennya, Kaira berdiskusi dengan teman-temannya, dan teman-temannya menyarankan agar Kaira untuk melupakan Raghavendra. Ya intinya kayak udahlah, lu lupain aja dia gitu. Lu ngapain sih masih berharap sama dia? Dia kan udah tunangan sama orang lain gitu. Nah, akhirnya gara-gara Raghavendra ini adalah produser dan Kaira ini adalah sinematografer, dia akhirnya memutuskan untuk mengikuti Raghavendra sebagai bos. Jadi dia mencoba untuk tetap tegar aja di sini ya, asik. Kemudian malam harinya Raghavendra mengajak Kaira untuk, astaga, susah kali sih nyebut namanya. Oke, next. Mengajak Kaira untuk pergi minum di bar. Dan di sini Raghavendra menegaskan kembali ucapannya. Kaira langsung panik dan dia mabuk-mabukan di sana. Keesokan harinya, Kaira yang masih sakit hati itu masih terbayang-bayang dengan
ingatan atau perasaan dari Raghavendra ini. Dan pada akhirnya Kaira berubah secara drastis. Jadi di sini posisinya adalah kayak apa? Dia hidup, cuman tubuhnya aja yang hidup gitu, tapi jiwanya udah liar, udah kemana-mana gara-gara cinta. Wow, oke. Masalah yang dialami Kaira itu bertambah ketika apartemen yang dia tinggali akan digunakan oleh suatu perusahaan di sini, dan perusahaan ini akan memakai apartemen itu keseluruhan gitu. Jadi mau nggak mau Kaira harus pulang dong. Oke, motor, lanjut aja. Nah, setelah bersih-bersih, kemudian Kaira kembali pulang ke rumah ibunya. Dan kita ketahui di sini bahwa Kaira ini tidak kayak kurang mendapatkan kasih sayang gitulah. Dia lebih nyaman tinggal sama neneknya daripada orang tuanya sendiri gitu. Terlebih lagi tante dan pamannya itu menyuruh dia untuk selalu nanya gitu, kayak kapan nikah, lagi apa sekarang gitu. Maaf curhat. Oke. Oke, lanjut. Dan akhirnya kesehatan mental atau jiwa dari Kaira semakin jatuh. Dan sampai di sini gue belum tahu dan belum paham ceritanya itu kayak apa gitu loh. Oke. Dan di suatu saat ketika Kaira itu sedang mengadakan sedang dia buat film gitu, proyek kecil gitulah. Nah, di sana dia melihat suatu seminar, dan film pun mulai kerasa di sini karena di seminar itu ada Mr. Shah Rukh Khan yang menjadi dokter kayak psikolog gitu. Nah, dokter. Oke. Kaira akhirnya mengunjungi Shah Rukh Khan, dan perannya di sini namanya adalah Jug ya, JUG. Oke. Nah, kemudian dia menceritakan semua kisah atau apa yang dia lewati, apa yang telah dialami sekarang, dan apa yang terjadi sama dia. Kemudian Jack meminta dia untuk datang sekali seminggu maksudnya kayak ada sesi-sesi terapisnya gitu. Dan kemudian Kaira jujur kepada Jack dan mengatakan kepadanya bahwa dia sangat takut ditinggalkan, sehingga dia tidak membiarkan dirinya berkomitmen dalam hubungan, pergi sebelum mereka dapat meninggalkannya. Jadi kayak dia ini nggak bisa berkomitmen gitu. Lebih baik gue pergi ninggalin lu daripada lu yang ninggalin gue gitu loh. Sakit nih kayaknya ya. Dan di sini kita juga diberi clue ya, di sini bukan clue tapi dikasih tahu gitu bahwa Kaira tidak akan memaafkan orang tuanya, atau tidak perlu dia maafin orang tuanya, karena secara lah kan orang tuanya ini udah meninggalkan dia dari kecil gitu. Dan sebagai orang dewasa memiliki kematangan untuk melihat orang tua sebagai orang biasa yang mampu membuat kesalahan seperti orang lain. Dan ya, Kaira berusaha untuk berdamai dengan orang tuanya dan juga bekerja untuk menyelesaikan film pendeknya. Di sesi-sesi terapisnya, Jack mengajak Kaira untuk pergi ke berbagai tempat yang bermaksud untuk membukakan pikiran Kaira ini dan membuat Kaira kembali dekat dengan orang tuanya. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana peran penting dari Jack ini sebagai supporting role, oke? Dan akhirnya Kaira bertemu dengan seorang pria tampan yang pandai bernyanyi dan bermain gitar. Dan setelah menjalani hubungan yang tidak beberapa lama, namun hanya beberapa hari, Kaira kembali meninggalkannya karena teringat dengan masa lalunya ini. Dan pikirannya masih stuck di sana bahwa biarlah gue ninggalin daripada gue ditinggalin gitu kan. Oke. And then kembali lagi dia menemui Jack untuk sesi ketiga di sini. Maksudnya sesi terakhir, oke. Kaira mengaku kepada Jack bahwa dia telah tumbuh dan menyukainya, dan Kaira ini suka sama yang ini loh, sama yang tua-tua loh.
jauh tua loh dari dia. Sadar dong, Dek. Maaf. Namun dengan keahliannya, Jack berkata bahwa adalah hal yang normal bagi pasien untuk merasa seperti ini tentang terapisnya, dan meskipun dia juga menyukainya, tapi dengan cara yang tidak romantis. Jadi Jack itu bilang kalau ini adalah hal normal gitu, ketika lu lagi curhat nih sama, contohnya gini nih, gue kasih contoh ya, ketika lu lagi curhat sama cewek gitu. Nah, ketika cewek ini bagus, jadi kayak apa? Lebih tepatnya dia bisa menggapai apa yang ingin lu sampaikan, dan dia bisa nyentuh hati lu, otomatis hati lu kerasa dong, dan timbullah rasa saling suka. Asik. Jack terus bilang kepada Kyra bahwa ini adalah hal yang salah gitu. Gue emang suka sama lu, tapi lu adalah pasien gue gitu. Dan dia tetap sabar. Kemudian dia meyakinkan Kyra bahwa dia adalah psikolognya, dan suatu hubungan tidak akan terjadi di sini. Jadi secara nggak langsung Jack ini menolak Kyra gitu. Keduanya kembali berpelukan, dan Kyra pun pergi dan tidak bertemu dengan Jack lagi, karena Jack berasa bahwa Kyra ini udah berubah dari sebelumnya gitu. Nah, Kyra akhirnya menyelesaikan film pendeknya yang telah dia kerjakan selama bertahun-tahun di pemutaran perdana. Teman dan keluarga serta mantan Kyra hadir untuk menghiburnya. Asik. Di sini dia akhirnya bertemu dengan seorang desainer furnitur ya. Kalian tahu ini siapa? Kalau misalnya nggak tahu, silahkan tonton film atau video kita yang berjudul Hanya Karena Itu Kamu, oke? Atau lihat aja tuh di tombol i yang ada di atas video ini, oke? Thank you. Sebelum gue bilang filmnya habis, di sini gue ingin menjelaskan kepada semua yang telah menonton video ini sampai detik gue jelasin ini, kenapa gue tidak seperti biasanya menjelaskan alur cerita film gitu. Karena judulnya di sini adalah Dear Zindagi, untuk hidup. Makanya gue berdasarkan konsep itu, gue berusaha untuk menyampaikan kepada kalian bagaimana cara gue dalam bersosialisasi atau berkomunikasi dengan penonton di sini, oke? Nah, jangan anggap serius, oke? Don't take it more seriously, please. Dan jika ada yang tidak suka dengan cara gue menjelaskan seperti ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dimohonkan agar memberikan kritikan serta sarannya agar gue bisa berkembang lagi dan lebih baik lagi. Dan kemudian filmnya habis. Oke. Oke, so that is the story. Oke, jadi itu ceritanya. Dan jujur, gue mohon maaf kepada semua yang ada di sini kalau misalnya dalam cerita gue sering terbata-bata ngomongnya atau pengulangan nggak jelas. So, I'm just a beginner, okay? Gue baru pemula di sini, dan untuk itu, and I really appreciate you. Thank you for watching this video until the end, and I hope you enjoy that. And also don't forget to leave a comment, okay? Dengan komentar kalian, gue harap gue bisa berkembang dalam merekap alur cerita film ini. Dan satu lagi, kalau mau subscribe boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa, okay? Keep countdown and see you soon.